Kadis terkait ujian bagi anak SD dan SMP se-Kota Kupang tahun ini, mungkin regulasi seperti apa yang berlaku dan kesiapan-kesiapan yang sementara disiapkan oleh dinas untuk pelaksanaan kegiatan ujian tahun ini? Iya, yang pertama saya mau bilang bahwa US itu sudah tidak diberlakukan lagi, ya, ujian nasional UN itu, nah digantikan dengan apa yang kita kenal dengan asesmen nasional. Itu SD biasa dilakukan untuk kelas 5, SMP untuk kelas 8. Nah itu biasanya waktunya Oktober dan November tahun berjalan, ya. Nah pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Kupang melihat bahwa bagaimana kita bisa mengukur kualitas pembelajaran dari masing-masing sekolah SD dan SMP kalau masing-masing sekolah itu buat soalnya sendiri dan melakukan penilaian sendiri. Oleh karena itu saya diskusi dengan semua kepala sekolah se-Kota Kupang SD dan SMP, itu kita bersepakat untuk Kota Kupang kita bikin yang namanya ujian sekolah. Nah ujian sekolah ini tidak akan menentukan kelulusan siswa. Kita melakukan pemetaan mana anak-anak yang misalnya sekolahnya ada di bawah garis merah, misalnya dia 0 sampai dengan 59, mana yang berada pada zona kuning, ya, 60 sampai 79, mana yang ada pada zona hijau 80 sampai 100. Nah itu kita melihat semua sekolah, terus nanti kita melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi. Yang merah ini pasti menjadi tujuan utama dalam kita melakukan pembinaan untuk tahun depannya mereka harus lebih baik dari tahun sekarang. Gitu. Nah itu kita sudah lakukan sejak 2023-2024, sekarang tahun pelajaran 2024-2025. Begitu. Terkait anak kelas 9 ya, yang akan tamatan, ya, itu kan tidak ada hubungan lagi nanti ketika dia akan ke tingkat ke atas. ya, ke SMA. Mungkin strategi apa yang dibangun sehingga kurikulum merdeka yang kita terapkan kali ini dia berlampu pada kesiapan anak yang siap masuk berkompetisi di SMA. Semua yang namanya kurikulum merdeka ini kan tidak hanya TK, SD, SMP, tapi SMA, SMK juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau menurut saya tidak ada pengaruh antara apa yang kita belajarkan dengan anak-anak di sini dengan nanti kurikulum merdeka yang ada di SMA. Nah itu dia apa? Dia berkelanjutan, tidak putus sampai SMP putus terus masuk ke SMA baru, tidak, dia berkelanjutan. Bapak, kalau misalnya apakah memang diberikan otoritas kepada kepala dinas untuk menentukan cara mengevaluasi peserta didik ini menggantikan ujian nasional itu? Ya, kita kan punya otonomi, ya, dan otonomi itu tidak mentang-mentang kepala dinas terus perintahkan. Ini hasil diskusi dari semua kita dinas pendidikan dan semua kepala sekolah SD SMP. Bagaimana kita bisa tahu bahwa di Kuasait itu yang dari daerah pinggiran kualitasnya itu sama dengan ada sekolah-sekolah yang ada di kota? Tidak. Kalau tidak, apa kendalanya? Ya, karena kita punya kurikulum kan sama, Pak. Namanya kurikulum merdeka. Artinya materi dan proses pembelajaran itu seharusnya sama antara anak-anak di kota dengan anak-anak yang di pinggiran. Ini yang kita mau bangun. Nah, bayangkan kalau ada sekolah yang di pinggiran nilai matematikanya 9, apakah kualitasnya sama dengan anak-anak yang di kota? Dia punya matematikanya itu 7.
Nah ini yang kita mau sinkronkan, kita samakan. Kalau soal yang sama dikerjakan oleh semua sekolah yang ada di Kota Kupang, pasti hasilnya berbeda-beda karena proses pembelajaran juga berbeda di sekolah. Nah ini yang kita mau lihat. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, Bapak-Bapak bayangkan untuk tahun 2024 ini kita sudah punya rekomendasi intervensi dinas bahwa ada sekolah yang bagus, kepala sekolah pergi belajar di sekolah yang tersebut. Mengikuti proses dari awal apel pagi sampai dengan apel pulang. Apa yang dibuat oleh sekolah itu, terus kemudian dievaluasi apa yang bisa kita lakukan di sekolah kita supaya ini majunya bareng. Tidak bisa majunya di kota maju kemudian di desa tertinggal. Kita tidak mau begitu. Berarti dalam proses ini guru dan peserta didik itu sama-sama bergerak nih. Kalau ada ketertinggalan pada siswanya, berarti siswa digerakkan, kemudian pada misalnya pada sistem, berarti guru-guru juga diminta untuk bergerak juga. Iya, kita mulai dari kepala sekolah ya. Kepala sekolah sebagai lokomotif, dia kembali ke sekolah bisa bikin apa di sana. Nah kalau kita lihat, oh ternyata ada hal baik yang bisa dilakukan di sana, atau grade yang kedua seperti Ade bilang, langkah yang kedua kita kirim guru untuk belajar di sekolah yang bersangkutan. Dan kita punya sekolah-sekolah bagus ada, karena asesmen nasional itu ada yang kategori merah, ada kategori biru, hijau, kuning, ada kategori biru, ada hijau, ada kategori biru. Nah sekolah-sekolah hijau biru ini yang tempat belajar kita kirim untuk kepala sekolah belajar di sana, melihat dari dekat proses pembelajaran di sekolah-sekolah itu yang kita lakukan supaya semua bergerak sama antara sekolah-sekolah yang bagus dengan sekolah-sekolah yang relatif masih kurang ini harus bisa bergerak sama-sama. Terkait pendidikan berjenjang nih, juga lifelong education, itu PAUD ke atas itu apakah memang juga dipikirkan nanti satu waktu PAUD atau semacam itu juga dinegerikan sehingga menjadi tumpuan paling dasar ketika anak-anak masuk ke tingkat pendidikan sekolah dasar dan lanjut. Kalau sekolah-sekolah negeri ya, sekolah-sekolah negeri ke sekolah-sekolah swasta ke negeri itu harus yayasan memohon, jadi karena kan itu soal aset. Kalau orang sudah kasih ke kami itu berarti bukan mereka punya lagi, tapi itu sudah harus menjadi milik daerah. Contohnya Kuasait. Kuasait itu kan dia SD swasta. Terus kemudian oleh masyarakat dan guru-guru semua di situ menyatakan diri untuk mereka gabung ke negeri, kita proses. Tapi tidak serta-merta semua sekolah swasta kita negerikan. Wah itu kita cari masalah itu. Ya. Nah mungkin ujian sekolah yang teman-teman tanya itu untuk SMP kita akan lakukan 6-8 Mei 2024. Itu ius utama ya. Sedangkan yang susulan itu SMP 13-14 Mei untuk SMP. Untuk SD utamanya 13-15, sedangkan susulannya itu 20-21 Mei 2024. Segala sesuatu kita sudah siap. Artinya proses ujiannya itu soal-soalnya kita sudah siap dan mereka semua sekolah itu melakukan dengan online. Jadi kita tidak memerlukan biaya untuk cetak soal, kertas dan macam-macam. Kita langsung soal online. Mungkin sedikit terkait PPDB tahun ini. Ya. Terkait PPDB tahun ini. Iya, PPDB tahun ini kita sementara berproses khususnya zona. Zonasinya itu ada beberapa irisan yang tahun lalu jadi masalah antara beberapa sekolah. Nah, tahun ini kita sudah melihat masalah itu dan kita sudah mengundang para lurah, kita mengundang para kepala sekolah yang bermasalah. Terus kita ini cocoknya di mana? Ya, mana? Cocoknya di sekolah mana? Misalnya yang biasa irisan itu antara SMP 16, SMP 8, SMP 5.
SMP 1, SMP 2, tapi SMP 2 tahun kemarin kita sudah selesaikan. Nah, tertinggal ini dengan SMP 9, SMP 3 dan SMP 4. Itu yang masih bermasalah. Dan yang terakhir itu SMP 12 dan SMP 7. Itu kita sudah benahi. Semoga tahun ini zonasinya tidak bermasalah. Ini masih kalau dari Bapak sendiri nih, mungkin waktu dilantik Bapak juga ada punya mimpi besar untuk pendidikan di Kota Kupang nih. Apakah mimpi itu sudah mulai ada perubahan atau kemana ya seiring berjalannya waktu nih? Iya, waktu saya masuk itu kan masih Pak. Nah, mimpi besar kita pada saat itu adalah bagaimana anak-anak SD SMP itu UNnya itu bisa 5-6 ke atas. Nah, itu kita sementara berproses untuk bagaimana anak-anak itu bisa menyiapkan diri sehingga hasil UNnya bagus. Terus corona di tahun 2020 itu corona. Ya sudah, kita tidak laksanakan ujian itu. Ujian itu semua anak-anak ujian dari rumah segala macam gitu. Nah, kemudian setelah itu sudah tidak ada lagi, diberikan kebebasan kepada sekolah-sekolah untuk mengurus dirinya sendiri. Memang baik menurut saya, tetapi kalau kami di dinas melihat itu terus mengukurnya bagaimana teman-teman itu melakukan proses pembelajaran secara baik di sana. Itu yang saya contohkan di daerah-daerah tertentu di dalam Kota Kupang matematikanya 9. Apakah bobot perolehan nilai 9 oleh anak yang bersangkutan itu sama dengan anak-anak yang ada di kota yang proses pendidikan yang begitu bagus, dia hanya mendapat nilai 7. 9 ini misalnya syarat, memang tidak ada syarat, tapi misalnya sekolah-sekolah swasta itu menjadi syarat untuk anak-anak itu bisa masuk dengan rata-rata nilai misalnya 8-9. Dia masuk di sana. Ternyata ketika masuk di sana kan agak repot karena pencapaian kurikulum di sana itu misalnya 50%, tapi dia dapat bobot nilainya 9 dari pencapaian kurikulum itu 50%. Anak yang satu ini dia mendapat 7 dengan bobot pencapaian kurikulum 100%, kan beda. Soalnya misalnya lebih banyak, lebih sulit, ini lebih sedikit dan lebih gampang, tapi amatnya 9. Nah, itu yang menjadi perhubungan kita di kota. Mimpi besar kita untuk asesmen nasional kita tahun 2022 itu dirilis tahun 2023. Asesmen kita itu, hasil asesmen kita itu SD SMP merah dan berada di bawah kabupaten lain. Nah, kita tahun 2023 kita punya mimpi adalah bagaimana kita berada pada di atas rata-rata provinsi. Di atas rata-rata provinsi. Nah, kalau menurut saya itu tercapai walaupun belum memuaskan. Di atas rata-rata provinsi, karena rata-rata misalnya SD rata-rata provinsi itu 3,41. Sedangkan kita berada pada 4,74 rata di atas. Nah, tahun 2022 kita pada posisi peringkat 4 dari 22 kabupaten kota se-NTT untuk SD. Tahun 2023 yang dirilis tahun 2024 kita pada posisi 3 dari 22 kabupaten kota untuk SMP. Sedangkan untuk SD, sedangkan untuk SMP untuk tahun 2023 itu kita ada dalam peringkat 5. 2024
kita berada di atas rata-rata NTT, ya, di atas rata-rata NTT, dan pada peringkat 1 dari 22 kabupaten kota yang ada di NTT. Nah, itu mimpi besar kita. Tahun 2024 ini yang akan dirilis tahun 2025, kita punya mimpi besar. SD itu kita masuk dalam zona kuning, dan SMP kita berupaya untuk dia masuk pada zona hijau, karena ada zona hijau, ada zona biru. Kita punya mimpi besar itu, dan itu kalau menurut saya, kalau ada tanya soal mimpi, bukan soal mimpi saja, tetapi kita sudah mulai pergerakan untuk mencapai mimpi itu sejak bulan Januari 2024 dengan program-program kita yang kita lakukan, termasuk dengan ini kawan ini yang biasa ikut kita, itu ada Cerdas Cermat SD. Nah, Cerdas Cermat SD itu prosesnya sama dengan kalian, mungkin nanti ada ajak kawan-kawan di SMP sekarang. Ya, jam 3 pembukaan itu untuk tingkat SMP. Semua sekolah mendaftar. Ya, semua sekolah mendaftar. Terus kemudian mereka tes di sana. Cerdas Cermat tertulis. Nah, itu babak pengisian. Nanti kita cari sekitar 20 besar, ya, 20 besar untuk mereka ikut live ini apa? Itu SD sudah kita lakukan di hotel Neo by Aston. Ini nanti besok juga SMP. Terus kemudian apa? Tidak saja siswa, tapi guru pun kita buat Cerdas Cermat guru. Antara guru, nanti guru minggu depannya mereka masuk tes semua, terus kemudian mereka akan live lagi di hotel Neo by Aston. Itu artinya meraih mimpi itu tidak sekedar kita bermimpi, tapi bagaimana bisa meraih mimpi itu, kita ada hal-hal yang kita bikin untuk bisa meraih mimpi itu. Siapa? Ya. Itu ada ini lagi, memang ini mungkin agak sedikit geser, tapi bagaimana misalnya warga Kota Kupang tuh mengupdate informasi dari Dinas Pendidikan Kota itu ke mana? Misalnya sosial media nih, Dinas Pendidikan Kota itu seperti apa? Mungkin Kita punya Facebook, ya, kita punya apa namanya channel, kita punya channel yang ada di Dinas Pendidikan. Itu bisa di apa tautannya, bisa di apa jadi Pak Nathan ya. Pak Nathan nyampaikan, teman-teman bisa tanya di sana untuk melihat program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan setahun dan apa yang kita sudah bikin, itu biasanya ada di situ. Itu satu. Terus kemudian melalui WA group itu ada di kepala-kepala sekolah dan guru. Itu kita minta juga mohon disebarkan ke orang tua siswa, apalagi siswa yang akan dilibatkan dalam proses itu. Begitu orang bisa Cerdas Cermat. Kita tanggal 2 sampai 4 Mei itu kita bikin festival. di mana Bapak? Kita di sebelah sini yang dulu pernah kita bikin di sebelah sini. Iya. Nah, itu melibatkan semua sekolah. Dia mereka tampilkan apa ada yang seni, ada yang bela diri, atau itu. Anak-anak yang mempunyai prestasi di sekolah-sekolah kita tampilkan di sini. Tahun lalu. Tahun ini memang program itu. Tahun ini tanggal 2 sampai 4 Mei. Tanggal 2 Hari Pendidikan ya Pak? Hari Pendidikan itu kita buat, tapi dalam gandeng dengan ulang tahun kota ya. Ya. Kita akan apel itu direncanakan di salah satu TK di Kota Kupang. Nanti mereka masih negosiasi tempatnya yang luas. Ya, di situ. Terus kemudian dari apel itu sore-sore anak-anak sudah bisa main di sini. Jadi kita seperti itu, mereka tampilkan apa yang menjadi potensi dasar yang ada di sekolah-sekolah, potensi seni. Siap ya. Bapak kira-kira dari tingkat SD, SMP itu Bapak totalnya berapa ya ikut ujian eksamen? Ikut apa? Ujian eksamennya.
untuk ujian. 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 Oh iya, Totalnya berapa? memang data resminya nanti ada di Pak Kabit, tapi kurang lebih itu 15.000. Kalau SMP itu enggak ada. Oh ya, SMP itu sekitar 7 sampai 8.000. Tapi data apa yang benarnya itu ada di Pak Kabit, Pak Oko, karena mereka yang teknis kalau jumlah-jumlah itu. Oke, mungkin penutupnya Pak, impian atau harapan Bapak untuk anak-anak yang akan ikut ujian Ya. ke depannya, harapannya Bapak seperti apa? Ya, yang pertama saya berharap kepada orang-orang tua. Karena sekarang ini kan begini, ada anggapan anak kelas 3 pasti lulus. Nah, bisa saja anggapan itu betul. Bisa saja anggapan itu betul. Tetapi karena anggapan itu sudah merasuk ke siswa, ke orang tua, maka tidak ada lagi seperti dulu. Kita yang kalau pada saat mau ujian itu 1 bulan, 2 bulan seperti itu orang tua selalu persiapan dan selalu menginformasikan kepada kita belajar dan jam sekian. Ini sekarang kan tidak, karena ini ujian pasti lulus, sehingga nanti mau dapat 0 atau mau dapat 2, 3 sudah lulus. Dirinya hadir. pikirannya pasti lulus. Iya, karena pikirannya sudah di situ, sehingga memang kita berharap pemikiran-pemikiran itu jangan melenturkan kesiapan anak memasuki proses ujian itu. Begitu. Dan juga anak-anak, saya minta sebagai bapak, saya selalu menempatkan diri sebagai opa untuk anak-anak itu, baik SD maupun SMP, apalagi PAUD, dan mereka panggil saya opa. Saya punya grup dengan mereka curhat opa dan cucu. Saya punya grup itu khususnya kepada anak-anak OSIS SMP yang ada di Kota Kupang. Jadi kalau ada guru-guru yang buat tidak sesuai dengan aturan, misalnya marah-marah mereka, ya Pak, saya dapat marah, atau kawan saya si A, si B ada dapat marah dari guru namanya si B misalnya di SMP mana. Bila perlu saya bilang tolong nomor WA nya saya telepon langsung dulu. Begitu. Itu yang kita lakukan, dan US ini saya harapkan kualitasnya bagus, karena itu harga diri anak. Siswa seharga diri guru, orang tua, dan juga sekolah. Nah, kalau semua rata-rata misalnya 23 ini, kita lalu nilai salah bahwa ini proses pembelajarannya tidak jalan. Bagaimana dia punya nilai anak-anaknya 23. Padahal memang anak yang tidak mau belajar karena sudah ada pemikiran bahwa yang penting ikut ujian pasti lulus. Nah, itu repot gitu. Itu repot. Begitu. Ya. Sudah. Terima kasih Oke. Pak.